Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi di tugas 3 perencanaan program komunikasi dengan tema program komunikasi perubahan perilaku kampanye reduksi sampah plastik berbasis komunitas di kawasan pesisir. Struktur plan book atau proposal PPK 5 bab utama. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, dan bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori, dengan bab 3 metodologi program, bab 4 rencana aksi dan anggaran, bab 5 penutup. Di sini saya akan presentasi dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, yaitu menjelaskan tentang tingginya penggunaan plastik sekali pakai di wilayah pesisir menyebabkan pencemaran laut dan menurunkan kualitas hidup warga, terutama bagi kesehatan. Dan yang kedua, rumusan masalah yaitu kurangnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik. Dan poin yang ketiga, tujuan program meningkatkan pengaturan dan mengubah perilaku masyarakat pesisir terhadap konsumsi plastik. Dan poin yang keempat, manfaat, yaitu manfaat bagi masyarakat adalah lingkungan bersih dan manfaat bagi mahasiswa, pengalaman lapangan, dan manfaat bagi pemerintah lokal, dukungan program lingkungan. Dan poin yang keenam, sasaran lokasi, yaitu di desa pesisir atau di kampung nelayan. Lanjut yang ke bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Teori utama adalah teori komunikasi perubahan perilaku. Itu digunakan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Tentu teori komunikasi dapat merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dengan kita mendoktrin masyarakat warga sekitar, tentu di wilayah yang pesisir yang selama ini membuang sampah plastik sekali pakai. Agar lebih ramah lingkungan, kita harus mendoktrin agar tidak terlalu banyak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Poin yang kedua adalah teori framing dan agenda setting untuk membentuk persepsi publik melalui media lokal, seperti membuat platform agar selalu menjaga kebersihan, dan yang paling penting adalah media lokal tersebut bisa berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi warga kampung pesisir agar tidak membuang sampah plastik atau menggunakan sampah plastik sekali pakai. Dan poin yang ketiga adalah teori komunikasi partisipatif, keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun pesan dan aksi. Tentu kita harus saling mengingatkan bahwa penggunaan sampah plastik sekali pakai itu kurang baik, terutama untuk kesehatan dan juga untuk kebersihan. Dan sampah plastik sendiri tentu kurang ramah lingkungan, jadi harus ada pesan atau aksi yang dapat mempengaruhi warga sekitar tentunya. Konsep pendukung adalah literasi lingkungan, komunikasi visual, dan kampanye sosial, seperti kita mengumpulkan warga dan memberikan doktrin-doktrin agar masyarakat paham bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan juga menggunakan plastik yang sekali pakai. Baik, saya akan lanjut ke bab 3, yaitu metodologi program. Poin yang pertama adalah metodologi pendekatan, yaitu komunikasi partisipatif berbasis komunitas. Poin yang kedua, strategi komunikasi atau kampanye langsung, advokasi visual seperti infografis moral, pembuatan media, video pendek yang bertemakan tentang bagaimana cara pembersihan, seperti penggunaan seminimal mungkin menggunakan plastik sekali pakai. Sekiranya tidak perlu, tidak usah gunakan plastik sekali pakai, ataupun kita meminimal sebisa mungkin tidak menggunakan plastik sekali pakai. Dan juga podcast dan lain-lain yang tentu hal-hal tersebut bisa mempengaruhi
warga pesisir agar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Dan poin yang ketiga, teknik pelaksanaan FDG dengan pemetaan masalah terhadap warga, workshop kreatif, pembuatan tas daur ulang, sablon kaos kampanye, dan lain-lain, dan media kampanye melalui sosial media, pamflet, papan informasi, dan papan informasi desa, dan lain-lain. Lanjut ke bab 4, rencana aksi dan anggaran. Rencana kegiatan, prakegiatan, survei, pemetaan perilaku, kegiatan utama seperti edukasi, produksi media, kampanye lingkungan, dan lain-lain. Poin yang kedua, jadwal kegiatan terbagi dalam 3 bulan: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal tersebut tentu harus valid dan sesuai rencana yang telah dibuat, seperti rencana anggaran dan indikator keberhasilan, jumlah partisipan, tingkat penurunan, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir atau bab yang terakhir atau bab 5 atau penutup, simpulan dari presentasi yang telah saya lakukan tadi adalah program ini menjembatani kebutuhan edukasi lingkungan berbasis komunikasi yang relevan dan terukur. Rekomendasi seperti pengembangan program ke sekolah atau desa lain, kerjasama lebih lanjut dengan dinas lingkungan, dan juga harapan terjadinya perubahan perilaku berkelanjutan di masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama sampah plastik yang sekali pakai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang paham atau yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.